Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar meskipun lewat daring. Anak-anak semuanya, kalau pada minggu yang lalu Pak Nus sudah memberikan catatan tentang materi mari membina keharmonisan dengan tetangga dan masyarakat. Nah, pada hari ini Pak Nus akan menerangkan apa itu membina keharmonisan dengan tetangga dan masyarakat. Sebelum saya mulai menerangkan terlebih dahulu, saya persilakan anak-anak untuk membuka kitabnya. Halaman 63. Silakan dibuka kitabnya. Dan silakan dibuka juga catatannya Pak Nus yang kemarin. Nah, anak-anak semuanya perlu diketahui bahwa yang namanya manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada yang namanya manusia itu tidak butuh orang lain. Pasti butuh orang lain. Kalau kepengen tidak butuh orang lain, ya pergi ke hutan seperti Tarzan itu ya. Tarzan itu hidupnya di alas. Nah, hidup sendiri. Tapi manusia yang normal pasti butuh orang lain. Kaya butuh yang miskin. Ya, kuat butuh yang lemah dan lain sebagainya. Itu pasti, karena yang namanya manusia normal pasti butuh orang lain. Karena manusia itu butuh orang lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, anak-anak semuanya, kehidupan sosial yang paling rendah, yang paling kecil adalah keluarga. Yang perlu kalian ketahui, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak, kakak, kakek, paman, dan lain sebagainya. Itu namanya keluarga. Kehidupan sosial yang paling kecil, yang paling rendah. Nah, setelah keluarga, di atasnya sedikit kumpulan dari beberapa keluarga akan membentuk sebuah kehidupan sosial yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitu tetangga. Apa artinya tetangga? Tetangga yaitu orang yang tempat tinggalnya di sekitar kita. Itu tetangga. Perlu diketahui anak-anak, tetangga itu ada dua. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga yang dekat itu yaitu orang yang tinggalnya di sekitar kita. Tapi kalau tetangga jauh bisa juga keluarga, bisa juga teman sekolah yang lain dan lain sebagainya. Itu adalah tetangga. Jadi yang namanya tetangga artinya yaitu orang yang tinggalnya di sekitar kita. Nah, di atasnya sedikit. Nah, kumpulan dari beberapa tetangga akan membentuk kehidupan sosial yang lebih tinggi, yaitu masyarakat. Nah, ini sudah luas ya. Tidak hanya kanan kiri kita, tapi akan lebih luas lagi jangkauannya. Bisa 1 gang, 2 gang, dan lain sebagainya. Itu yang namanya masyarakat. Nah, karena kita ini hidup bertetangga dan bermasyarakat, maka perlu adanya adab atau sopan santun dengan tetangga. Agama Islam sendiri juga menganjurkan supaya kita menghormati tetangga. Ya, apa buktinya, Pak? Allah sudah menyuruh hambanya, yang namanya manusia ini,
untuk menghormati tetangga. Ini tercantum di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bunyinya seperti ini. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada siapa saja, kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari sini sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik, di antaranya yaitu kepada tetangga. Baik itu tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Di samping tercantum di dalam Al-Quran perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, ini juga dicantumkan di dalam sebuah hadis Nabi yang bunyinya seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Rawahul Muslim. Apa artinya? Artinya yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakanlah tetangganya. Ini sudah jelas bahwa kalau orang itu mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, harus memuliakan tetangganya. Nah, bagaimana cara menghormati tetangga? Bagaimana adab kita bertetangga dan bermasyarakat? Yang pertama, yaitu saling menghormati dan sopan santun. Contohnya apa, Pak? Menghormati. Kalau kita diundang, kita harus hadir. Selagi tidak ada halangan. Kalau ada halangan atau udzur, kita datang minta maaf. Ada halangan atau ada undangan yang lain. Itu salah satu contoh menghormati dan lain sebagainya. Sama lihat sendiri di halaman 64. Yang kedua, harus saling menyayangi. Contohnya apa, Pak? Contohnya menyayangi tetangga, ya. Baik itu tetangga yang miskin maupun tetangga yang kaya. Kita harus saling menyayangi, memberikan sesuatu seperti makanan kepada tetangga kita yang sedang kekurangan. Ya, kalau kita kebetulan bepergian, kita kasih oleh-oleh. Itu caranya saling menyayangi. Selanjutnya apa? Saling menasihati, saling menolong dan bekerja sama, saling melindungi, saling mengasihi, saling menghormati. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Memberi salam. Nah, maksudnya apa? Setiap kali kita bertemu, kita ucapkan salam. Yang diberi salam wajib hukumnya untuk menjawab. Dan yang terakhir yaitu menutup aib orang lain. Menutup aib tetangga kita. Apa itu aib itu? Keburukan, kejahatan atau kejelekan yang dimiliki oleh tetangga kita harus kita tutupi. Katanya Rasulullah bersabda gini, barang siapa yang menutup aib orang lain, yaitu orang muslim, maka Allah akan menutup aib orang itu
baik itu pada waktu di dunia maupun pada waktu di akhirat, akan ditutupi oleh Allah. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah materi pada hari ini, yaitu membina keharmonisan dengan tetangga dan masyarakat. Untuk tugas, silakan kerjakan apa yang dimaksud dengan tetangga. Yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan tetangga. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan masyarakat. Saya ulangi, yang pertama, apa yang dimaksud dengan tetangga. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan masyarakat. Yang ketiga, apa yang artinya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Apa artinya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Itu saja materi pada hari ini. Dan tolong 3 soal tadi dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.